Halo, kembali lagi dengan Mr. Yohan. Nah, kali ini Mr. Yohan akan membawakan materi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Ya, jadi kita sudah berada di akhir dari pembelajaran 6. Nah, apa saja materinya? Yang pertama, kita akan belajar tentang akibat tidak adanya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi informasi dari teks. Yang ketiga, kita akan membedakan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang tidak adanya tanggung jawab. Nah, apa akibat dari tidak adanya tanggung jawab? Langsung saja kita pelajari. Oke, di sini Mister punya sebuah video yang bisa anak-anak simak. Oke, video ini Mister kutip dari channel YouTube-nya ACLC KPK ya. Penularan virus COVID-19 sedemikian cepatnya. WHO telah menetapkan situasi pandemi. Meski pandemi belum usai, besar harapan untuk kehidupan bisa berjalan normal. Akan tetapi, bisakah semua kembali normal? Ada rasa takut dan cemas di setiap langkah, terutama bagi yang menanti di rumah atau yang pergi keluar rumah mencari nafkah. Bila harus naik kendaraan umum, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, tetapi jangan lupa jaga silaturahmi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk negeri saat ini? Adalah tanggung jawab kita untuk mencegah penyebaran virus, melindungi diri, keluarga tercinta, kerabat, dan sekitar kita. Mari saling lindungi diri demi selamatkan negeri sebagai tanggung jawab kita bersama hari ini. Karena tanggung jawab itu berarti anti korupsi. Nah, sudah anak-anak simak videonya. Nah, jadi dari video tadi, apa yang bisa anak-anak simpulkan? Tadi ada katanya, kita ini sedang berada di dalam pandemi. Pandemi ini menuntut kita untuk saling menjaga kesehatan satu sama lainnya. Nah, kemudian ada dibilang di sana ada tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk saling menjaga kesehatan antara satu dan lainnya. Nah, tapi sebelum itu, Mister ingin kilas balik dulu ya. Mister ingin mundur ke belakang. Di sini kita harus tarik dulu arti tanggung jawab itu apa, supaya kita bisa mendapatkan simpulan dari video itu. Nah, di sini tanggung jawab itu merupakan sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan suatu amanat atau tugas untuk dilaksanakan. Ya, jadi tanggung jawab itu sikap kita terhadap tugas yang diberikan itu bagaimana? Apakah kita mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau mengerjakan dengan setengah hati? Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa tanggung jawab, berarti kita itu nggak menyadari apa sih baik atau buruknya perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita masa bodoh aja, biarin, ngapain juga kita seperti itu. Nah, itu jadinya kita nggak tahu apa dampak buruk bagi kita, dampak buruk bagi orang lain, atau dampak baik kita atau dampak buruk bagi orang lain. Nah, jadi anak-anak, berdasarkan penjelasan tadi, dan jika Mister kaitkan dengan video yang Mister telah sampaikan, jadi tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, harus dilakukan dengan baik supaya kita mendapatkan hasil yang baik juga. Di sini Mister punya quotes, ya. Pilihan yang kita buat pada akhirnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi pilihan apa yang kita buat itu adalah kita harus menanggungnya sendiri, kita harus melakukannya dengan baik. Ya, jika misalnya dalam pandemi ini kita memilih untuk taat prokes, berarti kita akan bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ya, apa yang kita dapat setelah kita bertanggung jawab terhadap diri kita? Kita akan dapat kesehatan. Orang lain yang dekat kita juga akan sehat. Apa jadinya kalau kita nggak mau bertanggung jawab terhadap kesehatan kita? Pasti akan berdampak buruk. Misalnya jelek-jelek kita pasti akan kena corona, ya. Kita pasti akan menderita sakit penyakit yang lainnya.
Oleh karena itu, tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan baik. Harus dikerjakan dengan baik. Misalnya contoh lain, Mister memerintahkan anak-anak untuk membuat PR atau membuat tugas. Buatlah tugas itu dengan sebaik mungkin ya. Jadi anak-anak bertanggung jawab terhadap tugas itu. Apa yang anak-anak taruh pada tugas itu, jika anak-anak mengerjakannya dengan kemampuan anak yang paling baik, maka nanti hasilnya juga akan paling baik. Seperti itu anak-anak. Tapi jika anak-anak tidak bertanggung jawab dengan tugas anak-anak itu, maka pilihan anak-anak itu akan membawa dampak buruk ke depannya bagi anak-anak sendiri. Ya, itu merupakan akibat dari tidak adanya tanggung jawab. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi informasi dari teks. Nah, untuk mengidentifikasi informasi dari teks, yang pertama dan utama harus kita lakukan adalah memahami teks itu. Bagaimana cara memahaminya? Kita dapat memahami suatu teks dengan menggunakan kata tanya adik Simba ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu kita bisa mencari informasi penting tentang teks itu menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, kemudian setelah kita memahami teks dan mencari informasi pentingnya, kita itu bisa menjelaskan kepada orang lain. Nah, di sini adalah poin pentingnya. Jika kita bisa menjelaskan suatu teks itu kepada orang lain atau menceritakan kembali suatu teks itu kepada orang lain, itu berarti kita sudah memahami isi dari teks. Ya, jadi misalkan Mister membaca suatu artikel atau suatu bacaan. Kalau Mister bisa menjelaskan dengan baik dengan bahasa sendiri, berarti Mister sudah bisa memahami apa isi dari bacaan yang Mister baca. Seperti itu ya. Jadi untuk mengidentifikasi informasi dari teks, kita harus pahami, kemudian kita harus latih untuk menjelaskan kepada orang lain. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian, nah di sini Mister akan mengajak kita ke materi yang terakhir, yaitu kita akan membedakan lagu mayor, ya, lagu diatonis mayor dan lagu diatonis minor. Di sini Mister mempunyai dua video. Oke, yang pertama. Nah, di sini adalah lagu Indonesia Raya. Kemudian, yang kedua di sini Mister punya lagu Syukur. Ya, di sini ada dua perbedaan. Dari awalnya saja anak-anak bisa melihat perbedaannya apa. Nah, baik, kita coba pause dulu lagu Syukurnya. Kita play Indonesia Rayanya. Oke, kita play dulu. Nah, baru sedikit saja kita sudah lihat bahwa perbedaan dari kedua lagu ini apa? Ya, perbedaannya adalah kalau dia lagu bertangan nada mayor, dia itu cenderung bersifat gembira, ya, bersifat semangat untuk nyanyiinnya. Nah, lain lagi kalau dengan lagu Syukur tadi, dia itu cenderung bersifat syahdu, ya, bersifat khusyuk, atau juga dia bersifat sedih. Nah, balik lagi ke tangan nada mayor, itu kita bisa mendengarkan lagunya dengan tempo yang cukup cepat. Kalau kita mendengar lagu tangan nada minor, temponya biasanya pelan. Nah, kalau yang terakhir itu biasanya lagu dengan tangan nada diatonis mayor, dia diakhiri dan diawali dengan nada do. Kalau diatonis minor, dia diakhiri dan diawali dengan nada la. Jadi nanti bisa ketahuan bunyinya. Ya, kalau anak-anak sering mendengarkan lagu yang bersifat semangat atau bersifat sedih seperti Rayuan Pulau Kelapa, Tanah Airku, atau juga Syukur atau Himne Guru, itu bisa anak-anak tahu perbedaannya apa. Nah, sampai sini dulu video untuk hari ini.
Kali ini Mister ucapkan terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik, sudah menyimak sampai akhir video. Mister harap kita bisa berjumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, supaya kita tetap aman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.